Road trip menggunakan camper van di New Zealand merupakan hal yang kita kangenin, terutama camping di tempat-tempat yang terpencil. Dan tiap perjalanannya selalu ada kisah menarik untuk kita kenang nanti. Sekarang saatnya kita tancap gas menuju tempat camping malam ini. Tapi sebelum itu ada satu hal penting yang gak boleh kita lewatin. Isi air. Oh ya, untuk bahan-bahan makanan tadi kita udah sempat belanja dulu di Pack and Save. Persediaan air bersih kita sebenarnya udah ada tangkinya ya, cuman kita Betul. bawa lagi tempat air kayak gini buat nambah persediaan air bersih aja sih. Soalnya berdasarkan pengalaman kita, Biasanya itu mepet, ya, kan buat nyuci piring, mandi, ya jadi berguna banget bawa-bawa kayak gini nih. yang buat minum. First stop kita malam ini, Di Lake Camp namanya. iya, ini tuh masih di daerah, tadi sekitar 1,5 jam Dari sampai 2 Christchurch. jam dari Christchurch, Iya. ya, nggak terlalu jauh dan view-nya itu danau dengan backdrop gunung, Ya, keren-keren sih campsite-nya. iya. Terus kita baru beres bikin makan malam ini, quick dinner, cuman masak salmon, pan fried salmon sama bikin salad. Ya, karena sekarang udah jam 8 lebih ya, 8 malam lebih. Lebih setengah 9 9. sekarang. Oke. Iya. Paprika kuning tuh manis banget. Ini campsite kita semalam di Lake Camp. Campsite ini gratis, kita tinggal milih aja mau parkir di mana. Dan ada fasilitas toilet juga. Pagi itu harusnya kita ke Mount Sunday. Itu sekitar 30 menit dari campsite. Cuman hujan dan berkabut, jadi kita kembali aja ke Lake Camp untuk sarapan. Ya, ini lokasi kita buat sarapan pagi ini di pinggir danau. Cerah. Tapi anginnya tuh dingin banget. Jadi walaupun kelihatannya cerah, sebenarnya nggak sehangat itu soalnya dingin sama angin. Jadi kita rencananya pagi ini mau sarapan bikin bagel sama cream cheese dan alpukat. Down in the valley where the roots lay low and the river bends while the water flows, you were laying down with your toes exposed on a rock you found with the morning's warmth. Oh, I'm glad that I found you. Oh, I'm glad that I found you. Sarapan kita udah jadi. Dah, bagels pakai cream cheese, hummus, sama cherry tomatoes. Oh, Nggak tahu sih. Yang ini ugly banget, cuma punya 3. dengan view Danau. danau. Cakep. Oh. Tapi kalau di luar tuh dingin. I'm glad that I found you. Oh, I'm glad that I found you. I think you all know
that you're my best friend. I need you more than kites need wind. We can go together to the very end. Getting lost with you is time well spent. Ooh, I'm glad that I found you. Ooh, I'm glad that I found you. Ooh, I'm glad that I found you. Gila itu, lake-nya biru banget. Lake Tekapo. Oke, kita mau ngisi air bersih dulu. Iya, fresh water. Ini sekaligus air minum juga sih. Iya. Jadi bisa langsung minum dari keran nanti. Tuh, betul. Nah, ini tuh kita isinya bakal ke sini, dia udah nandain water karena katanya pernah ada kejadian orang ngisi bensin ke sini. What? Jadi kemarin juga orang dari rental car-nya bilang terus berkali-kali diulang, jangan isi diesel ke sini. Kita selalu nyempetin isi air, biarpun persediaan air masih ada. Biar tenang aja sih selama perjalanan. Dan fasilitas ini gratis. Bagus banget. Kita berhenti di Lake Tekapo untuk nyobain fish and chip, yaitu the better butter. Kita penasaran pengen nyobain ini soalnya rating di Google-nya cukup tinggi. Untuk harga fish and chip-nya itu $18,5. Udah jadi fish and chip kita. Wah, nampak siami sih. Iya, betul. Tinggal ekstra garam ya. Saya makan di mobil aja dingin soalnya. Ah. Go, go. Ayo. Kesukaan Ucil gedang garam. Kita pindah tempat parkir. Pindah lokasi. Nggak jauh sih. Soalnya tadi kita kayak nggak bisa ngelihat Lake Tekapo-nya. Jadi kita pindahin di tempat parkir yang lebih kosong supaya kita jendelanya bisa ngadep ke Lake Tekapo. Jadi kita bisa lunch with a view. Habis makan siang, kita lanjut jalan ke Lake Ohau, campsite kita malam ini. Tapi sebelum itu kita mampir dulu ke Lake Pukaki. Kita jadinya beli ini nih. Beli sashimi tapi yang di package. Karena kita nggak mau makan ini sekarang. Dan pas kita lihat, jadi dia tuh ada yang udah bisa langsung dimakan tuh cuman pilihannya 100 gram sama 500 gram. Kalau yang 100 gram itu jauh lebih mahal kan daripada 500 gram. Lalu pas kita lihat yang package 250 gram harganya tuh gak begitu jauh sama yang 500 gram. Jadi kita pikir oke banget yang ini ya. Karena 500 terlalu banyak buat kita berdua. Betul. Lalu kita beli smoked salmon juga buat makan sama bagel. Kita menuju campsite berikutnya malam ini di Round Bush Camp namanya. Oke. Daerah mana itu? Masih daerah sini tapi mungkin sekitar setengah jaman sih masih dari sini. Oke. Dan kita lagi di perjalanan, udah di Twizel mau ke campground kita. Baru ingat ternyata kita kelupaan tutup. Bukan baru ingat, karena kita lagi di Twizel tuh kita mau ngisi lagi fresh water kita kan. Ya. Pas lagi ngisi nyadar, loh kok nggak ada tutupnya? Ya ternyata ketinggalan dong di dump station Tekapo yang jaraknya sekitar 50 km 40 menit dari Twizel. Jadi kita harus balik lagi. Kurang lebih kita bakal buang-buang waktu sekitar 1,5 jam, 100 km lebih plus bensin demi sebuah tutup itu. Kalau masih ada belum ketiup sama angin. Mudah-mudahan nggak sia-sia perjuangan bolak-balik ini. Iya. Dasar nggak fokus. Akhirnya nyampe lagi tempat tadi kita isi air. Nggak tahu nih masih ada nggak nih. Banyak yang perfect lagi. Iya, lagi musim liburan nih. Semoga masih ada nih. Masih ada. Ada, Sir? Masih ada. Anjir. Gak sia-sia balik, Cok. Gak sia-sia ya balik 40 menit. Sumpah gak sia-sia balik. Mana tutupnya? Dasar. Tuh. Ceroboh sekali aku. Harus dikunci tapi.
Nah, akhirnya dia. Tapi kok nggak muat ya? Hah? Harusnya tutupnya sih. Enggak. Muat. Ini harus dikunci pakai kunci mobil. Nah, Bang udah kunci mobil. Oke. Akhirnya nggak sia-sia kembali. Iya. Udah nggak yakin sebenarnya tadi ada. Iya. Oke, let's go. Tinggal sekitar 10 menitan atau 8 kiloan lagi menuju campsite. Tapi badai lumayan gede nih. Begitu masuk area Lake Oahu, Ya, langsung hujan besar. iya. Awalnya cuma kayak fogging banget gitu, kita udah kayak oh kok fogging banget ya. Setelah lama udah hujan besar. Padahal hari ini cerah banget dari tadi Iya. pagi ya. Untungnya camper van ini tuh semua power switch-nya ada di dalam mobil ya. Jadi kayak kita nggak usah keluar mobil kalau misalnya kayak yang camper van yang pakai gas, kita harus keluar mobil tuh buat nyalain gasnya. Ya, akhirnya sampai campsite kita. Kayak agak Belok antang sini. berantah. Ini kayak sini kan? Iya betul. Memang agak antah berantah ini. Di tengah badai. Iya. Itu udah naunya tuh. Enggak, udah mau berhenti badainya. Enggak sih masih. Tapi udah nggak sebesar sebelumnya. Ini kalau nggak ada kabut, cakep sih kayaknya. Iya. Sekitarnya dikelilingin gunung-gunung gitu. Semoga besok. Besok. Tadi lihat ramalan cuaca katanya besok tuh orange warning, heavy rain watch and strong wind watch. Watch. Udah ada beberapa yang ngecamp juga. 1, 2, 3, Lucu banget ya 4 pakai mobil sama kita. ditaruh dipasang cone di atas mobilnya. Yellow cone. Oh. Itu kayak ada apa ini ya? No camping atau apa? Oh, nggak boleh nyalain api unggun. Oke, kita udah parkir. Udah parkir. Sekarang kita mau nyiapin makan malam, simple aja. Sashimi yang kita tadi beli, yogurt, sama tambah miso. Miso. Pas untuk cuaca hujan-hujan gini. Iya. Hujan angin. Yes. Ini spot parkir kita tuh. Oh. Itu danau Oahu-nya. Tapi uniknya ya, ternyata ini misonya miso cair. Instan Ya. misonya bukan instan miso bubuk. Ah. Tuh cair ternyata ya, kayak paste gitu. Dibilang hot water tapi bukan yang bubuk. Tinggal tambah air gitu. Tapi dia cuma bilang top with hot water, tapi nggak dibilang berapa banyak. Tambah yogurt dan strawberry. Kita masak misonya tetap pakai kompor camping andalan kita. Iya. Lebih apa ya? Lebih cepat aja ya. Iya. Terus pancinya nggak usah pakai panci gede. Jadi gampang nyucinya ya. Iya. Siapin mejanya dulu buat kita makan malam. Kaki mejanya. Pajangin. Oke, Terus ini mejanya di situ. oke. Udah gitu aja. Ya kencengin. Siap buat makan. Yay. Ayo makan. Sushinya. Nah. Sumpit, aku mau nyoba yogurtnya dulu. Apa? Mobilnya goyang. Iya. Anginnya gede banget, serem. Kayak es krim strawberry jadinya. Enak. Pagi, Abang. Oh. Ini campsite kita semalam, namanya Round Bush Camp. Dia ada di Lake Oahu. Di mobil kita parkir sini dan belakangnya langsung ada gunung es tuh. Ini suasana campsite-nya. Tuh ada mobil-mobil lain juga, camper-camper lain. Hari ini cukup mendung sih. Nah, fasilitas campsite-nya paling ada toilet doang di sana.
Nah itu toiletnya. Granola breakfast for the Martin. Oh, mau granola, Cil? Ini kayak lebih banyak. Udah hujan lagi. Padahal tadi aku baru cek ramalan cuaca, katanya hujannya jam 1 siang. Kita belum sempet foto deh jadinya sama gunung salju itu. Lokasi campsite ini cukup terpencil karena masuk sekitar 28 km dari jalanan utama. Suasana di sini sangat tenang dan damai. Untuk campsite-nya juga gratis. Oke. Waktunya kita jalan ke Wanaka. Banjir. Tapi sebelum masuk banjir ini nggak ada tandanya ya, dikasih tahu apa ada warning Iya. depan. Aku jadi supirnya Abang Ucil ini semenjak begini. Good. Jendela kali. Itu tuh lucu. Quick stop di Taras. Iya. Ke toilet sama Beli pin. beli pin. Pin lucu. Ini ada camper van, ada burung ventil. Mau dipasang di Nice. ini nanti di tas backpack aku. Nice. Biru banget. Ini harus tunggu hijau atau boleh lewat? Tunggu hijau kali ya. Jembatan berstopan. Stop here. Oke, go. Sabar sih. Bagus Oh. banget. Biru banget ininya. Gila biru banget coy. Tuh. Setelah perjalanan indah melewati Lindis Pass selama kurang lebih 2 jam, akhirnya kita sampai di Wanaka, salah satu kota kecil favorit kita. Dan kita parkir di pinggir danau untuk bikin makan siang. Dan mau bikin burger. Ya, sekarang lagi mau bikin caramelized onionnya dulu. Nih kita parkir di depan lake Wanakanya. Sekarang lagi tinggi sih dek danaunya. Iya. Udah 1:30 ya Den. Udah kerasa di sini waktunya. Jalan campsite. Wah. Enak. Enak.
Apa? Setelah makan, kita segera lanjut jalan ke campsite. Karena lokasinya cukup jauh dan sulit diakses kalau cuaca kurang mendukung seperti beberapa hari ini. Di jalan kita sempat ngecek di website, dan ya, ternyata akses ke sana ditutup karena banjir. Tapi seperti biasa, kita coba dulu bisa jalan sejauh mana. Ya, jalannya tutup. Jadi kita nggak bisa ke campsite malam ini dong. Harus cari plan B yang nggak punya kita. Plan B-nya apa? Iya. Terus Ucil masih bilang, itu tapi Koni kayak ditabrakin. Enggak, Cil, aku nggak mau lewatin. Di momen ini kita sempat coba lanjut jalan terus sampai ketemu dengan warga lokal. Dia ngasih tahu kalau aksesnya terputus dan nggak akan bisa dilewatin. Jadi kita putuskan untuk putar balik dan menuju campsite lain di Lake Hawea. Turun salju lebat. Iya, lagi di jalan mau ke... Ke Hawea dari mana, Hawea. Kak? Omo. Langsung berembun banget tadi ya? Iya, shock. Nggak Gue bisa sampai lihat. shock. Sampai stop Berbahaya dulu. sih. Kira nyampe campsite. Setelah batal campsite di... apa namanya tadi tuh? Cranberry. Bukan Ya, Raspberry. Oh, Raspberry. Creek gitu. Gara-gara ada banjir jadi kita nggak bisa lewat. Terus jadi kita lanjut ke campsite yang harusnya buat malam selanjutnya di dekat Lake Hawea. Dan di Ya. tengah jalan tuh tiba-tiba hujannya jadi hujan salju yang lebat banget. Ya, Sekitarnya juga kayak lembah, bukit-bukitnya tuh udah ketutup Langsung salju. putih ya. Putih semua. Dan pas kita nyampe di campsite juga masih hujan salju tuh, lebat Iya. banget. ini campsite-nya Kids Bush Campground. Masih lebat banget sih ini saljunya. Dan ini camper van-nya tuh nggak ada heater kayak yang camper van kita coba sebelumnya. Jadi cukup dingin ya ini dalam sini, freezing. Iya. Tadi kita pas di Wanaka sebelum jalan ke sini kita beli slow cook meat gitu, Ya, yang jualannya di food truck. Enak. ini nih. Cuman kayak slow cook meat with gravy dan fries. Harganya sekitar $29. Agak dingin aja sayangnya ini. Iya, udah dari tadi soalnya. Tapi oke. Jadi kita sekarang lagi godok air anget juga. Tangannya dingin, kakinya dingin, kesemutan. Saatnya makan malam. Ya, gimana? Dingin. Beli kanel untuk ulang tahun Sherry yang ke... Gak usah disebut. Oke. Happy birthday Sherry. Happy birthday. Di camper van. Apa? Ayo. Yeay. Kue favorit Deskripsi. kamu ya? Sherry kayak bika Ambon, tapi ada karamel gosong di luarnya. Enak. New favorite unlock.
Kalau dari dekat. Sarapan dulu. Granola with blueberries and almond milk again. Tapi milknya kita panasin ya. Iya. Karena saking dinginnya ini freezing. Freezing. Makanya gue pakai hoodie juga Masih nih. turun salju sampai sekarang juga pagi-pagi. Cakep. Tapi kita rasanya tetap hajar hikingnya. Yakin? Yes. Aku udah siap-siap. Ucil aja yang nggak siap-siap dari tadi. Lagi godok air juga. Buat nanti mau bikin Thai milk tea di atas. Yes. Cerit-cerit aja makan. Ini campsite kita semalam. Bagus banget. Bagus banget. Soalnya kemarin pas kita nyampe sampai tadi bangun pagi juga semuanya masih ketutup awan gitu. Iya, masih ketutup kabut. putih semua. Terus Hujan salju. makin siang tiba-tiba ternyata kita dikelilingin sama gunung yang ketutup salju. Jadi Iya. backdropnya keren banget. Keren loh. Danau, Bahkan di sebelah gunung kanan salju. bisa lihat yang Terus masih ada hijau-hijaunya juga. di bagian atas. Nah, camper van kita yang itu tuh di sana. Itu dia. Itu dia. Oke, jadi hari ini kita mau hiking. Dan emang tempat parkir untuk tempat hiking ini tuh tempat parkirnya dia ngebolehin kita untuk camping. Jadi camping and picnic area, dan di sini jalur masuk hikingnya. Sekitar 4-5 jam return. Kelihatannya sih bakal ada yang trek yang bersalju ya. Ngelihat ke atas itu warnanya masih putih. Ya udah, coba kita lihat aja. Let's go. Hujan es. Iya. Snowy juga sekarang tiba-tiba. Beautiful, kayak winter wonderland. Keblok. Hah? Nggak bisa lewat? Kita jalan balik aja. Soalnya jalanannya keblok sama pohon-pohon tumbang. Yeay, kita udah di campsite lagi. Nyantai-nyantai dulu di sini sambil mau makan siang juga. Iya. Ada meja yang luar biasa view. Ini Lake Hawea dengan gunung-gunung bersalju. Nice. Bikin wrap. Sekalian bikin makan siang dulu di sini. Wrapnya dioles hummus, paprika hummus. Terus nanti mau dipakein cheese slice, feta, sama avocado, sama ayam oseng juga. Tapi lagi bikin caramelized onionnya dulu. Sudah jadi wrapnya. Sunny tapi meler. Dingin maksudnya. Makanya tetap harus pakai sambal dong. Jadi ini rencananya makannya adalah Gimana? dilipet. Susah ini penuhan. Lipet, terus lipet bawahnya. Dingin cok, tangannya beku. Ya lepas tangan gue. Ya gitulah, terus langsung Oke. dimakan dari atas.
Untuk bermalam di campsite ini dikenakan biaya $10 per orang dan ada fasilitas toiletnya. Ini jalan Yuk, mana? kita kembali ke Wanaka. Soalnya daerah Haasnya ditutup jalannya gara-gara salju. Di Lake Hawea yang bagian ujung bawahnya ya, Namanya di daerah John Creek. Oh iya. Di sini kita mau jalan-jalan santai aja. Yuks. Kencang banget ini. Never seen hotel, but I feel like Tadi beli fries di Firebird, spice smoky fries, $7,5. Banyak banget ternyata. nyantai Sherry. Hari ini campsite malam ini kita ada di pinggiran Lake Dunstan. Ya. Tuh. Ya. Kita belum tahu sih kayak apa, tadi kita nyampainya malam gara-gara kita nyantai di Wanaka sampai gelap. Iya, nyemil kentang sampai kenyang. Itu bukan nyemil, emang jadi makan malam kita. Gara-gara porsinya ternyata masif. Iya. Tadinya mau buat cemilan, tapi pas datang wah gede gini, akhirnya itu jadi dinner kita. Iya. Ternyata campsite ini seingat gua pernah dulu kesini, tapi nggak nginep sih. Cuman ngeliat doang, keluar lagi. Dan tempatnya memang nice sih. Kita kayaknya akhirnya nginepnya di Jackson's Inlet ya malam itu. Kemungkinan iya sih. Iya. Oke. Nggak sedingin yang kemarin malam. Ya. Oke, good night. Pagi. Ini tempat camping kita semalam di Lake Dunstan. Ini tempatnya dari jalan raya, di pinggiran jalan raya sih.
Dari Jalan Raya tinggal belok dikit udah nyampe langsung ke sini. Kita parkir di sini nih semalam. Tuh. Itu camper van kita. Dan di Lake Dunstan ini tuh bisa buat mancing juga. Nah, jadi kalau di New Zealand itu kalau untuk mancing itu ada di bawah Fish and Game ini. Dan kita harus punya license untuk mancing. Nah itu tuh ada masa-masanya dan ada ikan apa aja yang ada di sini tuh. Ada trout, ada salmon. Seru sih kayaknya mancing di sini. Dan dari parkiran sini kita bisa turun ke bawah lewat sini nih. So, benar-benar ke pinggir danaunya. Oh, nice. Breakfast dulu. Yes. Sama apa kita hari ini breakfastnya? Granola, yogurt with strawberry and granola. Oh, Sama habis Oke. bikin kopi pakai mokapot. Coffee cup before the day begins. Don't go, stay a while. We'll slow it all the way back down. Time is still and there's nowhere to be. Birds are talking outside, giving space for the words we hold inside to come out. So stay a while, we'll slow it all the way back down. so kita di Jackson Orchard. Kita baru beli real fruit ice cream. Ini ukuran small tapi udah kayak cukup gede. Tapi ini yogurt ya? Enggak. Iya. Jadi kita pilih base-nya yang yogurt. Yogurt ice cream mix. Buahnya itu mix raspberry dan blackberry. Iya. Enak sih, gue rasanya pengen abis ini sendiri. Ucil harus beli lagi satu. No. Dan ternyata ini tuh semuanya cherry trees. Jadi kayak kita lihat banyak banget apa ya. Terus kita cari lewat Google. Ternyata ini cherry. Karena memang Desember itu musimnya cherry. Ya, dari November juga mungkin udah ada sih ya. Tapi Novemberan. kayaknya iya banyaknya tuh Desember cherry season. Nyobain apa? Oh, mau beli pie. Sangat spy ya. Alright. Awesome, thank you. Kita jadinya beli 2 pie. Yang ini satu. daging cincang dengan keju. Iya, itu smoky boomer. Enak ini. Satu Kalau ini lagi, pork ya. underbelly. Underbelly. Isinya pork belly dengan Chinese five spice. Jadi yang satu cukup Asia rasanya, kalau yang satu lagi pie, ya classic pie Ya. flavor. Kalau gue lebih suka yang ini. Oke, sekarang saatnya kita jalan ke daerah Pukaki. Rencananya kita mau ada sedikit kayak walking trail gitu. Nanti kita kasih lihat. Mau lewat Lindis Pass lagi dan udah beda banget sama 2 apa 3 hari yang lalu gitu. Kita lewat. Ya. Karena sebelum kita lewat itu bukitnya semua masih warnanya hijau ya. Iya, masih hijau banget. Terus kayak malam itu atau besok malamnya turun Ya. salju lebat. Nah, Dan sekarang pas kita lewat lagi bukitnya udah putih semua. iya, beda jauh banget. Padahal Iya. cuma beda beberapa hari aja. Iya. Sebentar di Lindis Pass Summit Lookout untuk bikin boneka salju ya. Iya, tapi jelek, nggak jelas boneka salju. Tapi cakep banget, gila banget bedanya. Pas kita terakhir lewat sini 2-3 hari yang lalu, nggak ada salju sama sekali ya. Dan cuman karena turun salju semalam, ngefek banget, langsung putih banget semua. Iya. Luar biasa. Dan ini tuh kita datang di hari kedua setelah bersalju ya. Iya, Kalau kemarin berarti lebih tebal lagi ini.
Bantu. Sekarang kita mau jalan dikit nih di Benmore Peninsula Trek. Jaraknya sekitar, nggak ada jaraknya sih. Pokoknya durasinya sekitar 1,5 jam lah. Kita udah di lookoutnya ini. Iya. Nice banget. Mungkin kebetulan karena semua cuacanya tuh lagi bagus, cerah, sunny hari ini. Terus kita masih punya pemandangan gunung-gunung yang ada snow-capped mountains-nya. Pokoknya perfect banget. Ada bench untuk kita nyantai-nyantai dulu. Ada puisi juga kayaknya dari visitor. I see you on the days you move mountains. I see you on the days you can't get out of bed. Whichever day it is, today you are beautiful, strong, and brave. View-nya dari kanan ke kiri. Wow. Saat jalan balik ke mobil. Iya, jadi ini tuh sirkuit track. Kita Ya. naik, terus mengelilingi, turun ke arah car park lagi. Jadi nggak yang turun naik dalam jalur yang sama. Iya. Dan cukup nice sih karena mungkin Nice. weathernya juga lagi pas hari ini. Jaraknya juga nggak terlalu jauh, Nggak terlalu tapi jauh. view-nya nice. View-nya nice dan nggak terlalu nanjak banget juga. Pokoknya nggak terlalu painful. Sepanjang trek juga oke. Iya. Itu mobil kita. Udah kelihatan. Ya, Jadi di nggak ujung jauh. bawah itu. Kita sekarang ada di salmon shop yang lain, masih di daerah Twizel Pukaki, namanya High Country Salmon. Dan gila banget di parkirannya tuh ada pemandangan gunung salju, keren. Ayo kita coba salmon di sini. Ini dekat dari Twizel. Iya, berapa ya? Kurang tahu sih berapa lama ya. 5 menit paling juga lah. Kita cobain salmonnya. Ini harganya jauh lebih mahal sih daripada yang satu lagi, yang deket Pukaki. Ini harganya $35. Untuk 225 gram. Ya, kemarin kita beli sekitar $27-28, 250 gram. Iya. Dan potongannya juga si slice-nya kayak, kalau kemarin tuh kayak daerah dia tuh merah semua. Kalau ini ada warna putih-putihnya. Jadi tapi nggak tahu. Kita coba dulu. Iya. Cuman ini tempatnya ada ininya aja, lebih banyak tempat meja-mejanya ya. Iya. Dia kayak, soalnya dia yang ini restoran, kalau itu cuman shop. Iya, ini bisa mancing juga di sini. Iya. Jadi mungkin karena itu dia lebih mahal karena dia konsepnya restoran. Terus kayak ada tambak-tambak salmonnya juga. Yang ini daging hamonnya masih fresh, cuman lebih keras dibandingin sashimi yang kita beli di toko yang satu lagi. Kalau toko satu lagi itu benar-benar lumer, lembut. Ini lebih keras. Oh, oke. Jadi aku lebih suka yang itu. Harganya juga lebih murah lagi. Campsite kita malam ini di pinggiran Lake Ruatanihua di daerah Twizel. Mana saya? Coba kita muter-muter dulu, pilih spot. Oke, udah dapet spot parkirnya. Kita parkir di sini untuk malam ini. Nih, parkiran kita di situ lake-nya. Sekarang Sherry lagi masak makan malam dulu. Mau bikin burger. Burger lagi, Kemarin enak burgernya. kehabisan. Karena sekarang udah hampir jam 7, tapi masih terang sih. Soalnya sunsetnya itu sekitar 8:30-9 gitu. Iya.
Review High Country Salmon yang tadi kita makan sih untuk kita nggak begitu doyan sih. Dia potongannya ada kulitnya juga. Iya, yang kayak kalau dimakan agak keras kayak urat gitu. Makan. Makan. Kan kayaknya ternyata nggak sama sih. Kayaknya stok agak. Morning. Good morning. Ngeteh dulu ya. Teh tongji Teh tongji dengan view danau. dan gunung es di belakang. Iya, nice banget. Hari ini nggak terlalu berangin, sunny lagi. Bagus cuacanya. Yes. Sekarang kita mau jalan-jalan sedikit di sekitar campsite. Mau lihat ke pinggir danaunya di bawah nih. Di sini juga bahkan masih ada sisa-sisa salju bekas 3 hari yang lalu. Hujan salju. Cozy, Cer. Cozy. Ini airnya. Ada bangku di situ. Area camping ini sangat luas dan pemandangannya juga sangat indah. Untuk bermalam di sini juga tidak dikenakan biaya. Kita nemu spot buat camper van yang bagus banget nih. Dari situ jalan masuknya. Terus ke sini. Nah, ujungnya itu. Jadi cuma cukup untuk satu mobil doang. Wow, super secluded. Kembali ke mobil lewat jalur yang super curam ini. Sarapan dulu sama granola dengan coklat Whittaker. Gila Uci Oma. Dipakai strawberry, pakein susu almond, lagi dipanasin. Parah Uci Oma, bikin makanan sehat jadi. Hah? Additional dong, pakai coklat jadi enak. Hari ini kita akan kembali ke arah Christchurch. Tapi sebelum itu kita mampir dulu ke Fairley. Stop bentar buat beli pie. Oke. Finally sampai Medford. Setelah 1,5 jam nyetir dari Fairley. Fairley. Kita Di sini rencananya di tuh- sini mau Berendam di Opuke Hot Pools. Yes. Jadi di New Zealand tuh walaupun kelihatan di Google Map cuma 1,5 jam, tapi sebenarnya itu tuh long drive. Ada gogok nyebrang jalan lucu banget nggak pakai tali. Gendut, fatty terrier. Wow. Nah, solar panelnya bro. Ternyata hot poolnya di sini pakai solar panel segini banyak. Wow. Mantap. Di Opuke ini terdapat beberapa kolam dengan air hangat sekitar 36 sampai 38 derajat Celcius. Sangat pas untuk berenang di cuaca dingin.
dan ditambah lagi dengan pemandangan yang indah di sekitarnya. Setelah dari Opuke, kita pun melanjutkan perjalanan menuju campsite. Di tengah perjalanan, kita berhenti di suatu tempat untuk masak makan malam. Nggak kerasa kita menghabiskan waktu sekitar 3 jam di Opuke. Sekarang kita lagi stop di daerah Rakaya untuk masak makan malam dulu. Ini tuh tempatnya kayak di pinggiran sungai gitu. Sekarang gue coba mau jalan ke pinggiran sungainya. Nih. Wow, nice. Baterainya Cepet mau. juga. Balik-balik udah beres makan malamnya. Steak, tuang butter. Kolesterol anjir. Mantap bu. Nih, wortel yang gua coba pan fried pakai butter. Mantep. Mantep. Nice. 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 Well done. Kamu masih punya sambal nggak? Mau pakai sambal? Abe sama lu? Anginnya kok mendadak menggila ya di sini. Tadi gede nggak anginnya pas keluar? Kamu lihat-lihat ke sana. Gede. Udah goyang mobilnya. Kita mau jalan-jalan dulu bentar habis makan. Nurunin makanan. Room tour singkat camper van sambil nunggu kita lagi buang grey water. Sebelum ngembaliin mobilnya kita harus buang dulu grey waternya. Nah mobilnya ini tuh diesel. Dieselnya itu per liter sekitar 16-20 ribuan lah. Gimana pom bensinnya. Nah ini depan sih standar aja sih. Nah terus di sini ada bench gitu. Di bawahnya ada storage. Di atasnya juga ada storage. Sini storage juga. Nah, di sini ada kitchennya. Ini ada sink sama ada kompornya. Nah, di sini ada ranjangnya dan bahkan dikasih TV. Walaupun kita nggak pernah pakai juga sih TV-nya. Nah, di sini ada kulkas yang lumayan gede sih ini kulkasnya. Tuh. Lumayan gede. Dan ada WC-nya juga di sini. Ada shower dan ada toiletnya. Toiletnya, showernya. Oke. Dan untuk kelistrikannya di sini nih. Dia itu listriknya dari solar panel maupun kalau kita jalan mobilnya ngecas sendiri dia. Dan kita selama seminggu di Freedom Camp nggak pernah nyolok listrik. Itu tuh nggak pernah habis listriknya.
Jadi cukup kuat lah listriknya. Oke, segitu dulu room tour camper van-nya. Ini sekarang kita mau balikin mobilnya.